Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Secangkir. Software Engineering, bincang-bincang sambil mikir. Oke, kali ini ada yang berbeda. Kita gantian ya. Betul sekali. Saya Vidi, Kaprodi RPL akan menginterview mahasiswa RPL. Saya Nafi dari mahasiswa RPL angkatan 19. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan. Ya. Jadi ini kelas balik ya, flashback. Ya, boleh Pak. Dulu sebelum ini ya jadi mahasiswa di sini, kira-kira tahu RPL itu dari mana sih ya? Tahu RPL, mungkin tahu kampus ini dulu Pak ya? Betul. Oke. Tahu kampus IT Telkom Surabaya dulu awalnya di WiFi Corner Telkom di Sidoarjo ya. Waktu itu ada acara di tempat tersebut, jadi ada banner IT Telkom Surabaya. Akhirnya nyari informasi lebih lanjut di websitenya dan memutuskan untuk daftar. Banner ini ya, spanduk ya? Iya, spanduk Pak, betul. Spanduk ya. Spanduk di depan tempatnya itu sih Pak. Berarti lihat spanduk, kemudian buka websitenya untuk cari informasi lebih lanjut. Iya, karena setahu saya kampus Telkom itu cuman ada di Bandung aja waktu itu, Telkom University ya. Setahu saya cuman itu. Ternyata ada namanya Institut Teknologi ya. Ada yang dari Purwokerto dan ada yang Surabaya. Itu sih. Jadi memutuskan untuk langsung daftar. Oke. Mungkin uniknya waktu itu teman-teman saya lagi fokus itu ya, SNMPTN. Oh ya, Nah, waktu itu saya masih belum tertarik sama SNMPTN ataupun SBM. kalau sekarang ini UTBK ya? Iya, sekarang UTBK. Jadi langsung nyoba aja deh langsung di IT Telkom Surabaya tanpa daftar SNM sama SBM waktu itu. Jadi langsung fokus di sini. Iya. Apa yang buat yakin waktu itu? Awalnya ya karena ada kata-kata Telkom ya. Menurut saya di Telkom itu apa ya, lingkup atau circle tentang teknologinya cukup luas ya. Jadi saat saya masuk, insya Allah nanti bisa saya berkembang di circle tersebut. Gitu sih, Pak. Jadi nama besar Telkom itu menarik perhatianmu gitu ya? Iya betul. Baik, selanjutnya nah terus kenapa kok RPL? Enggak yang lain, kan ada juga yang prodi yang lain seperti IT, SI, teknik industri, elektro mungkin. Iya. Kenapa kok RPL? Kenapa RPL? Karena saya dulu SMK-nya RPL juga, Pak. Oh, oke. Jadi pengen ngelanjutin sih, gimana sih caranya develop program atau aplikasi yang lebih bagus lagi mulai dari tahap pertama ya, tahap pertama hingga tahap terakhir gitu sih Pak. Berarti memang dulunya itu di SMK itu jurusannya adalah RPL. RPL juga. Iya. Jadi sudah tahu ya latar belakangnya RPL gitu. Iya, insya Allah. Oke. Jadi biar lebih tahu lagi ya masuk RPL, karena memang seperti mungkin yang episode pertama itu Pak ya. Episode pertama kita kan Pak Vidi jelasin ternyata kalau di RPL itu nggak hanya sekedar ngoding aja, tapi juga ada mulai dari analisisnya, terus pengembangannya hingga maintenance-nya Pak ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah itu kan dulu ya. Iya. Sekarang kan sudah semester 4. 4. Setelah semester 4 ini berarti ada sekitar setahun lebih, ada Iya, hampir hampir 2 2 tahun, tahun ya. hampir 2 tahun. Apa yang kamu rasakan setelah jadi mahasiswa RPL di sini? Setelah jadi mahasiswa di sini banyak banget ya perubahan, entah itu di personal saya tuh banyak banget sih ngerasain perubahan. Jadi mulai dari lebih tahu seluk-beluk RPL, terus dari sisi organisasi di sini juga saya ikut serta, dan mungkin lebih kenal apa ya, circle-nya Telkom ya, mulai dari Telkomnya sendiri, terus YPT hingga institusi-institusi di bawah YPT. Istilahnya Telkom Group. Iya, Telkom Group itu sih. Jadi banyak sih Pak saya ngerasain perubahan di sini. Oke. Masih mahasiswa baru nggak ya? Terhitung mahasiswa baru ya. Tahun berapa itu? 2019. Oh, 2019. Iya, Oke. sebelum pandemi. Hmm. Yaitu akhirnya bikin komunitas. Waktu itu namanya Cyber Media Team yang fokusnya memang awalnya bikin website 7 prodi sama 2 fakultas tadi sih Pak. Oke. 9 berarti ya. Iya, 9 website. Akhirnya terpilih karena itu tadi, sama mungkin keikutsertaan di organisasi luar kampus juga Pak. Oh gitu. Ada Iya. apa aja yang diikuti di luar kampus? Kalau di luar kampus kebetulan saya salah satu pengurus di Sidoarjo Dev. Oh, oke.
komunitas developer di Sidoarjo sih Pak, seperti itu. Dan kalau di kampus mengikuti waktu itu staff marketing student staff. Oke, tadi disebut ada tim terus jadi apa? CMT. Iya, betul. Apa itu? Gimana? CMT itu singkatan dari Cyber Media Team. Mm-mm. Jadi fokusnya memang di ranah teknologi sih Pak. Waktu itu pembentukan komunitasnya, namun proyek pertamanya itu ya yang tadi, yang 7 website prodi sama 2 website fakultas. Mm-mm. Tuh. Terus gimana CMT sekarang? CMT sekarang alhamdulillah udah bertransformasi menjadi UKM Pak. KM. Iya. Jadi UKM, tapi namanya juga berubah sih Pak. Oh, berubah. Iya, berubah. Jadi waktu itu memang ada sesuatu hal yang mengharuskan kita pengurus itu merubah namanya. Oh, jadi apa sekarang? Dirubah menjadi coder. Oh, coder itu jadi Iya. dulunya CMT ya. Iya betul. Coder itu dulunya CMT. Jadi sebelum UKM gitu ya, sebelum UKM. CMT. Jadi waktu itu masih komunitas, sekitar 1 tahun mungkin ya, 1 tahun kurang lah, dari Februari hingga bulan Oktober. Akhirnya bertransformasi menjadi UKM dan namanya diganti coder. Itu sih Pak. Oke. Semakin menarik ya. Kita mungkin kita temukan kata kunci Iya. lagi di sini. Ada coder di sini ya. Mungkin berhubungan sama RPL Pak ya, coder, coding gitu. Ya. Apakah ada hubungan dengan kode? Ya, itu kita ditanya itu. Apakah ada hubungan dengan kode? Nah, berhubungannya pasti ada nih Pak. Karena dilihat dari namanya aja udah mirip. Tapi dari coder itu punya kepanjangan nih Pak. Oh, singkatan ternyata. Iya, singkatan, bukan hanya sekedar nama sekedar coder. sebutan ya? Iya, bukan. Kalau coder menurut teman-teman teknologi mungkin orang yang suka kode atau orang yang Ngoding. lagi ngoding gitu ya. Pemrograman gitu ya. Iya, pemrograman. Tapi Terus kalau di apa sini coder itu? kepanjangannya itu Creativity on Digital Environment in Room of Technology. Panjang juga ya. Panjang sekali Pak, makanya kita singkat jadi coder. Oke. Mungkin kita bisa nampilkan videonya Pak. Oh, ada videonya? Ada dong. Oke, coba kita lihat videonya. Oke. Oke, tadi sudah kita lihat ya videonya intro dari Iya, coder. dari Ternyata coder. banyak juga ya, kayak kegiatannya banyak juga gitu ya. Iya betul Pak. Waktu itu di dalam video tersebut ada waktu kita pengerjaan website mulai dari ngumpulin data-datanya hingga tahap develop. Mungkin perlu kita gali lebih lanjut sih. Oh, Apa itu boleh coder nih Pak. ini? Oke, apa itu coder? Iya, kita mungkin kita lihat dulu ya. Kenapa kok bisa muncul tim itu? Tadi kan memang awalnya dari proyek website, tapi Iya. adakah sih latar belakang secara alasan-alasan tertentu sehingga perlu dibuat sebagai suatu wadah atau organisasi gitu? Iya, boleh Pak. Nah jadi kalau teman-teman lihat ini ada latar belakangnya nih. Jadi sebenarnya ini latar belakang dari CMT ya, tapi kita kembangkan juga untuk menjadi coder. Jadi ada 4. Yang pertama tech management, yaitu kita mikirnya kebutuhan SDM untuk mengelola media, terutama media Pak ya. Dan teknologi di kampus ini masih kurang, terutama di ranah mahasiswa. Seperti itu. Lalu yang kedua self development. Jadi di lain sisi kebutuhan SDM-nya kurang, kita juga butuh pengembangan nih Pak diri mahasiswa di bidang TIK. Jadi kita pengen juga mahasiswa ini bisa lebih tahu tentang teknologi. Jadi meskipun kuliahnya di ranah teknologi, tapi setidaknya juga belajar di luar itu, karena mungkin matkul atau mata kuliah di perkuliahan itu masih kurang Pak. Terkadang ada teman-teman yang ternyata ilmu ini nggak diajarin di mata kuliah, seperti itu. Berarti praktikalnya kurang gitu ya? Betul. Lalu yang ketiga channel of talent, jadi wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa. Nggak hanya sekedar kita belajar bareng, tapi kita juga menjadi kan wadah penyaluran minat dan bakatnya. Misal ada anggota yang bisa UI UX design, terus dia pengen ikut lomba. Dia butuh wadah untuk belajar lebih lanjut. Ya kita sediakan wadah tersebut dan akhirnya kita dukung Pak selanjutnya. Gitu. Betul. Lalu yang keempat profile building, karena proyek pertama kita adalah
membuat website prodi di mana itu untuk membentuk profil dari institusi juga, Pak. Maka dari itu intinya di sini kita juga menguatkan profil prodi, fakultas dan institusi. Oh, berarti memang ada brandingnya juga ya? Ada brandingnya juga. Kita juga membantu kampus untuk membranding lebih apa ya? Lebih kuat lah, Pak. Seperti itu. Lalu kalau dilihat teman-teman ini ada visi misi ya. Jika dilihat di visinya atau di bagian atas, yaitu mewadahi bakat dan minat mahasiswa di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk berkontribusi terhadap Institut Teknologi Telkom Surabaya dan lingkungan sekitar. Jadi udah terlihat jelas bahwa kita mewadahi bakat dan minatnya mahasiswa dan tujuan goalsnya itu untuk kontribusi untuk IT Telkom Surabaya dan lingkungan sekitar, terutama untuk di bidang teknologinya sendiri. Visinya ternyata nggak cuma internal ya, ada Iya, misinya untuk eksternal juga, Pak. Kita ke dalam juga keluar juga. Gitu. Betul. Jadi ada 3 misi ya di sini ya. Yang pertama membantu dan mendukung untuk mewadahi mahasiswa. Lalu yang kedua melakukan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Intinya itu. Jadi nggak hanya untuk internal kampus saja, tapi kita berusaha untuk kontribusi di eksternal kampus. Oke, menarik sekali ya visinya dan misinya. Sangat visioner gitu memang. Jangka panjang. Amin. Oke. Nah ini apa ini? Nah ini nggak. Jadi kita punya 4 divisi. Gak hanya 1 divisi, Pak ya. Kalau tadi mungkin teman-teman kiranya kita hanya ada 1 divisi web development ya, karena proyek pertamanya itu. Tapi di sini kita punya 4 divisi. Yang pertama web development, nanti di sini tugasnya itu melakukan pengembangan aplikasi berbasis website ya. Entah itu nanti pakai PHP natif ataupun framework. Mulai dari mungkin database-nya juga, Pak. Jadi aplikasi website yang kompleks ataupun cuman apa ya, statik gitu sih. Jadi intinya tentang web development, bahasanya bebas. Lalu ada mobile development, yaitu pengembangan aplikasi berbasis mobile app. Entah itu teman-teman kalau ada yang tertarik di iOS ataupun Android. Kalau di iOS kan teman-teman bisa pakai Swift ataupun Flutter ya, yang multi platform. Lalu kalau di Android mungkin pakai Kotlin ataupun pakai Java. Lalu yang ketiga divisi UI UX design. Karena di desain itu nggak hanya sekedar desain, Pak ya. Banyak sekali prosesnya, seperti proses sketching, wireframing, mockup hingga prototype. Jadi di sini kita nggak hanya belajar desain seperti apa ya, sekedar desain lah, tapi panjang banget proses untuk itu. Berarti memang ada seninya juga ya di sini. Iya, Pak. Karena kan juga mencakup di ranah aplikasi juga. Betul. Oke. Lalu yang divisi terakhir ini yang apa ya, cukup menarik ya, yaitu AI software atau artificial intelligence. Di sini kita belajar mengembangkan perangkat lunak yang berbasis kecerdasan buatan. Kebetulan juga nih, kayaknya sesuai dengan mata kuliah di RPL kemarin, Pak ya. Iya, betul sekali. Dimana fokus RPL juga pengembangan softwarenya itu diselipin AI, Pak ya. Betul, betul. Jadi kayaknya dari 4-4-nya ini, 4 divisi ini sudah merupakan mata kuliah di RPL juga sepertinya. Wah, betul sekali, Pak. Iya. Jadi cocok sekali kayaknya kode dengan RPL ini. Cocok ya. Iya. Klop. Oke. Jadi kalau teman-teman apa ya, pengen gabung atau tertarik dengan 4 divisi ini, mungkin Lebih mendalami mungkin. lebih mendalami, itu bisa gabung di RPL, Pak ya. Betul. Setelah gabung di RPL bisa join ke UKM Coder. Untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Dan juga ningkatin jam Jam terbangnya terbangnya, juga ya. betul. Karena di Coder ini nggak hanya sekedar belajar aja, tapi kita juga ada real projectnya. Betul, betul. Entah itu yang paid project ataupun yang free atau yang project internal Coder sendiri. Seperti itu. Oke, tambah lebih menarik sekali ya ini. Betul, Pak. Oke. Coder belajarnya itu banyak. Oke. Kemudian ini kan divisinya ya. Betul. Kegiatannya apa ya kegiatannya? Kegiatannya banyak sih, Pak. Kalau dilihat di foto yang paling atas ya, itu kegiatan pertama kita sebenarnya waktu masih CMT. Waktu itu diskusi tentang pengembangan websitenya atau ngumpulin data website prodi dan fakultas. Lalu yang bawah yang Google Meet itu waktu kita pertama kali rapat online, Pak. Waktu pertengahan pandemi. Ya, ya. Di tahun 2019 kalau salah.
Itu rapat pertama online, lalu yang paling pojok kanan sendiri paling bawah itu kita hybrid Pak. Jadi hybrid. iya ada yang teman-teman online, ada yang offline di kampus. Waktu itu sudah pandemi ya, karena teman-teman banyak yang udah pulang kampung. Iya. Jadi kita juga dikejar oleh deadline pengerjaan website. Akhirnya kita rapat hybrid dan pengerjaannya hybrid seperti itu. Oke, jadi pandemi ini nggak membatasi kegiatan UKM ya? Betul sekali. Kita berusaha tetap produktif Pak di situ. Oke. Menarik sekali, lebih tetap produktif walaupun pandemi. Iya betul. Oh, ini masih foto lagi. Oke, ini masih foto. Jadi yang paling pojok kiri atas itu waktu kita setelah launching website prodi dan fakultas. Jadi waktu itu ada teman-teman yang dari luar kota juga ikut membantu jalannya proses launching. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube-nya IT Telkom Surabaya, di officialnya itu ada website launching di situ. Lalu yang di tengah bagian atas itu waktu saya dan salah satu project manager Zulkarnain itu lagi rapat dengan Kaprodi, lalu dekan dan juga IT support dari IT Telkom Surabaya. Jadi membahas tentang kelanjutan website. Menarik sekali. Iya. Karena proyek besar sekali ya, melibatkan Kaprodi, dekan, bahkan Kabak IT support IT Iya, Telkom Surabaya ikut. Gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah itu yang bawah-bawahnya kegiatan-kegiatan kita waktu develop website, ada yang online, ada yang offline, seperti itu. Iya. Itu karya pertama berarti ya? Karya pertama dari Coder. Coder, luar biasa. Langsung 9 web. Ya, langsung 9 website. Iya. Biasanya orang proyek pertama itu 1, 2. Iya, ini langsung 9. Oke. Waktu itu dikerjakan mungkin totalnya ada 25 mahasiswa. Iya. Oke, selain web apa lagi yang kegiatannya? Selain website banyak juga nih Pak yang lain, kayak kita ngerjain website dari dari pihak eksternal juga ada. Eksternal ya? Ya ada pihak eksternal, ada pihak internal kampus juga yang ternyata minta tolong untuk dibikinkan website. Gitu Pak. Apa itu? Website apa aja? Websitenya apa aja? Jadi ada website tentang lomba, ada website tentang company profile. Seperti itu. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di Coder nggak hanya belajar aja, tapi kita juga belajar untuk membangun real project-nya juga. Oke. Kita langsung terjun ke lapangan seperti itu Pak. Apakah fokus hanya untuk membuat produk kegiatannya itu? Jadi kita nggak hanya fokus di bikin produknya aja, tapi kita juga seperti yang di visi misi ya, kita mengembangkan skill mahasiswa juga. Jadi di Coder itu punya divisi skill development. Di situ fokusnya untuk mengembangkan skillnya mahasiswa Pak. Seperti itu. Oke. Apa kegiatan sudah dilakukan oleh skill development apa itu? Banyak sekali. Yang pertama itu workshop 3 dalam 1 bulan ya, full 1 bulan itu workshop 3 kali workshop ya. Jadi yang pertama workshop web development, lalu ada UI UX design dan juga WordPress development. Nah itu khusus untuk anak SMA SMK Pak. Oke. Surabaya saja? Nasional. Nasional. Betul sekali. Luar biasa sekali. Jadi kita kegiatannya sekalian aja nasional, dan waktu itu alhamdulillah disupport juga sama admisi kampus Pak ya. Oke. Jadi kita nggak hanya bikin kegiatan yang share ilmu aja, tapi kita juga membantu kampus untuk promosi juga mungkin Pak ya. Seperti itu. Terus setelah workshop untuk anak SMA SMK, kita bikin workshop OBS nih Pak, atau untuk streaming. Nah ini fokusnya pesertanya UKM dan komunitas yang internal ya, internal kampus Pak, betul. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ini mungkin menurut saya paling besar Pak, karena timelinenya kegiatan ini itu 3 bulan. Kegiatan apa itu? Nah namanya itu Playbox, mungkin ada ditampilkan videonya. Ada videonya, coba kita lihat. Oke. Playbox. Hai teman-teman Playbox. Kali ini saya udah
saya di dalam studio Playbox. Ini kalau boleh saya gambarkan di sebelah saya ini ada teman-teman dari Coder dan juga dari SPM. Playbox. Oke, kayaknya kegiatannya menarik sekali itu ya. Betul, Pak. Tiga bulan ya. Betul, 3 bulan. Total timelinenya 3 bulan dari bulan akhir, dari awal April atau akhir Maret ya kita sosialisasinya hingga selesai tanggal 31 Mei kemarin. Wah, luar biasa. Itu untuk mahasiswa internal kampus. Oke. Nah itu kegiatannya kayak kompetisi gitu Pak ya, kompetisi Bootcamp gitu kan. bootcamp, seperti bootcamp, ada hackathonnya juga. Jadi gabungan antara bootcamp sama hackathon. Terus kegiatannya ini waktu itu kita kolaborasi dengan pihak LPPM Pak, Oh, DPM. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IT Telkom Surabaya. Jadi kita bikin acara di mana outputnya itu bikin aplikasi tentang kerjasama. Oh, aplikasi kerjasama. Betul. Jadi Itu bentuknya apa? Android atau oke, untuk aplikasi desktop atau? aplikasinya itu web based Pak, Oh, atau web. website ya. Di cara kerjanya itu atau alurnya, jadi mahasiswa itu daftar secara individu Pak. Setelah daftar individu, nanti setelah lolos itu akan ada tahap inkubasi. Oh, gitu. Mohon maaf, ada tahap ignition. Mission. Ignition itu jadi peserta-peserta ini nanti diberi materi-materi yang akan untuk dikerjakan selanjutnya. Oh. Jadi untuk melatih mereka mengerti alur kerjanya nanti gimana. Oh. Setelah Itu dari nol ya mereka? Iya, dari nol Pak. Bahkan ada cewek ini milihnya programmer Pak. Oh, cewek programmer. Iya. Lalu setelah itu peserta ini nanti dibentuk tim. Jadi memilih tim. Jadi ada 3 anggota ya dalam satu tim. Itu ada project manager, programmer, dan designer. Seperti itu. Lalu akhirnya setelah terpilih dari 65 peserta di tahap pertama, itu ada 5 tim yang terbentuk dengan total 15 orang. Oh, sebentar. Awalnya pendaftar pertama itu 65. Iya, 65 mahasiswa. Kemudian disaring gitu ya. Ya, disaring Pak, betul. Jadi 15 orang. 15 orang. Oke. Setelah itu ada tahap itu di chapter pertama ya, lalu ada chapter kedua, chapter ketiga sama di Mudi. Chapter 2 itu nanti itu akan tereliminasi satu tim. Lalu di chapter 2 mohon maaf di chapter 3 itu juga tereliminasi satu tim hingga di Demodi atau final itu ada 3 tim Pak. Oke. Nah dari 3 tim tadi dipilih 1 pemenang dan 1 runner up. Oh, Seperti itu. Dan uniknya Pak, di beberapa chapter itu ada programmer cewek Pak. Ada 2 tim yang programmernya itu cewek. oh, menarik sekali program cewek ini. Dan ternyata yang programmernya cewek ini tadi menjadi pemenang Pak. Loh, akhirnya juaranya itu programmernya cewek. Betul sekali. Luar biasa. Padahal jarang ya. Iya. Maksudnya nggak banyak programmer Nggak cewek, banyak. nggak banyak. Oke. Acaranya lumayan menarik. Mungkin apakah ada lagi? Insya Allah ada lagi, tapi kita akan lebih luaskan di nasional Pak. Oh, ditingkatkan. Iya. Kita targetnya anak SMA, SMK, Oh, tapi nasional. oke, menarik sekali. Kita tunggu mungkin ya nanti kabar Betul selanjutnya. sekali. Baik, Playbox season 2. itulah panjang lebar ya sebenarnya kalau kita lebih ulas lebih dalam lagi. Iya. Nah, itu salah satu ini ya kegiatan di kampus Kegiatan. kita ya. Dan memang kegiatan atau tadi kalau tidak dilihat divisinya memang cocok sekali dengan RPL. Di RPL pun mata kuliahnya juga cocok sekali dengan itu. Iya, betul. jelas. Jadi mungkin kalau kita ingin belajar lebih lanjut mengenai software development ya, di prodi RPL pasti ada Pasti materi ada. itu gitu ya. Iya Pak. Dari semester pertama sampai ke 4 ini yang saya rasakan lengkap banget sih. Dari mulai tahap analisa software itu gimana hingga tahap developmentnya. Dan sekarang yang saya dapat itu pengembangan aplikasi Android. Lalu web developmentnya udah belajar di framework juga. Oke. Entah itu di CI, Code Igniter atau di Laravel. Wah, sudah sampai Laravel ternyata. Oke, menarik sekali. Jadi bagi kalian yang berminat di pengembangan software ya, bisa join di prodi kami. Dan untuk menambah kemampuan kalian dalam software developer bisa gabung dengan UKM Kode.
gitu ya. Betul sekali. Saya kira cukup sekian secangkir hari ini. Iya Pak, betul. Kita bisa jumpa lagi dengan episode yang lebih selanjutnya. Mendalam lagi ya Iya, dengan betul, tentang teknologi yang berhubungan dengan RPL. Baiklah, terima kasih semuanya telah menyaksikan secangkir. Software Engineering, bincang-bincang sambil mikir.